Shalom Kak. Shalom. Salam teknis dari tadi. Nggak tahu entah kenapa. Puji Tuhan, kita panjatkan sama Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Tema saya hari ini adalah membuang dendam. Nanti dengarkan aja, baik saya membacakan Alkitab, ayat Alkitabnya dan renungannya ya kawan-kawan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, napunaan, songgop damena, biar hulang, dari pargogo, mulunai, nasa dosaku, nongsa doi. Tabaritahon holong naik di dia Tuhan turusoni tumanupahi tarlo bidang sasada Yesus inujima. Dongan-dongan, mohon maaf jika aku selama melakukan siaran langsung ada salah kata dan ucapan yang dapat menyinggung perasaan seseorang. Maaf ya, itu tidak sengaja. Di hongoluku lasro haki jumulo Yesus siluami pangiring ngomong tolong mui mangaluasa nang rohaki tabaritahon holong nai di dia Tuhan turusoni tumanupahi tarlo bida sasada Yesus inujima. Mohon didengar ya kawan-kawan, dan kalau bisa di share agar semua bisa mendengarkan firman Tuhan dan mudah-mudahan menjadi berkat. Hibul ma'au Yesus diho sonang rohaku tarapuldo mian diam maban hata pai mada autulabuni tabaritahon holong naik di dia Tuhan turusoni tumanupahi tarlo bida sasada Yesus pinujima. Holong naik di dia Tuhan turusoni tumanupahi tarlo bida sasada Yesus pinujima.
udah bangun dia. Lagu kedua, Berlindung laut Tuhan. Berlindung laut Tuhan, Tuhan pinar silangi, mangi doa usiaku, asini roham. Alani ale Tuhan Tarbana sona Sogot di jolo Di hasonangan Merlojo ngau Tuhan Di hasonangan Sogot di jolo Di hasonangan. Pinar silangi mangi doa siapku asini roham alani ale Tuhan tarbana sona sogot di jolo di hasonangan lo jongau. Yon, Al-Fatuluhon suruh mengecek emang membaca ayat Alkitab tegihon Tuhan. Tegihon Tuhan. Malua jalan terulia nuku ajonok tulambu nangisa gokhina uli dohot aga boy megang gua tahe ho nama kupilit rajaki alari togi honal Tuhan katuduho jalan Tuhan unang be pasombuli lua sai joguma jonok tuho. Shalom, hai, mudah-mudahan jadi berkat bagi kita semua. Saya menyanyikan lagu Tugihan Tuhan ini, saya akan membacakan firman Tuhan.
naboi begang buau tahe honama upilit rajaki halani togi honau Tuhan katudu galani Tuhan unang be pasembuli luar sai tuguma jonok Tuhan alani togi honau Tuhan patudu jalan Tuhan unang be pasembuli luar satu rumah jonok Tuhan satu rumah jonok Tuhan. Salam, terima kasih. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hingga sore hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, Engkau masih memberikan kami rezeki. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan mendengarkan firman-Mu yang mulia, yang indah ini. Tuhan, kiranya Tuhan, Engkau memberikan kepada hamba keberanian dan keteguhan. Engkau berkata-kata kepada hamba untuk menyampaikan firman-Mu ini dengan baik, dan barang siapa yang mendengarnya dapat menerimanya dengan baik dan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terpuji termulia nama-Mu kekal sepanjang masa. Banyak dosa kesalahan yang kami perbuat, agar tidak terhalang berkat nama-Mu yang Engkau berikan kepada kami, hapuskanlah itu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Amin. Oke, ayat Alkitab kita hari ini yaitu diambil dari Roma 12 ayat 17 sampai 19. Saya akan bacakannya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berikanlah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saya akan bacakannya sekali lagi. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, puji Tuhan, indah firman Tuhan pada saat ini. Saya akan memberikan renungan atau penjabarannya atau penjelasannya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sesuai dengan judul yang saya berikan, yaitu membuang dendam. Dendam itu artinya tidak mampu membuang dari pikiran kita sesuatu ketidakadilan yang menurut seseorang dilakukan kepadanya. Demikian ujar Judy Lewis. Itu menurut Judy Lewis. Apakah kita pernah merasakan atau dendam kepada seseorang?
Jika kita mendam dendam kepada seseorang, hati kita pasti tidak akan tenang, jiwa kita pasti tidak akan tenang. Mengapa saya bilang begitu? Karena dendam itu adalah suatu pemikiran kita yang tidak dapat kita hilangkan, yang dapat mengganggu pikiran kita, Bluetooth mode. Connected. Yang akan menjauhkan kita dari Tuhan. Karena Tuhan tidak suka manusia pendendam. Kita memang pasti pernah dilukai atau dikecewakan. Tapi pernahkah kita berpikir untuk mengampuni dan melepaskannya? Kita harus mampu mengampuni dan kita harus bisa melepaskannya. Memang menurut pikiran kita, jika sesuatu kesalahan itu tidak dapat kita mudah mengatakannya memang. Tetapi dalam Tuhan Yesus, dalam firman Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, semua pasti bisa kita lakukan. Kita hanya perlu berdoa, baca firman Tuhan, dan kita mengingat kenangan manis dengan orang yang kita dendam tersebut. Kita harus mengingat hal-hal manis, hal-hal indah. Misalkan kita dendam kepada seseorang tersebut pernah dekat dengan kita. Nah, kita harus mampu memaafkannya, karena jika kita dekat dengannya, tidak mungkin dan tidak mustahil bahwa kita tidak pernah melalui hal-hal yang bahagia, indah dengan dia. Kita jangan mudah terpancing emosi karena hal sedikit, karena masalah sedikit kita jadi emosi dan kita menjadi dendam. Anak Tuhan Yesus, pengasihan Tuhan Yesus, murid Tuhan Yesus, tidak ada yang pendendam. Jadi kita harus merendahkan hati kita, merendahkan jiwa kita. Kita harus berdoa, kita harus berserah kepada Tuhan Yesus, kita harus melakukan perintah Tuhan Yesus, kita harus melakukan sesuai dengan yang diajarkan Tuhan Yesus, dan kita harus dapat merendahkan hati kita untuk memaafkan, walaupun terasa berat. Tapi bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Karena jika kita mendendamnya, jika kita menyimpannya dalam hati kita sendiri yang akan rugi, kita sendiri yang akan terbebani. Jika misalkan kita dendam sama seseorang, nah kita jumpa seseorang tersebut, misalkan dalam pekerjaan, kita dendam pada seseorang tersebut, atasan kita meminta kita untuk bekerja sama, untuk melakukan kerjasama kepada seseorang tersebut. Nah, ini imbalannya sangat tinggi. Misalkan kita melakukan suatu proyek. Dalam satu proyek ini kita dipercayakan untuk kerjasama dengan. Nah, dalam satu proyek ini kita dipercayakan atasan kita untuk melakukan pekerjaan tersebut kepada orang yang kita dendam. Nah, di sini kita akan rugi, karena dalam satu pekerjaan, dalam membangun proyek tersebut, kita otomatis melakukan komunikasi. Nah, jika kita bermusuhan, jika kita dendam, otomatis komunikasinya tidak akan ada, dan secara otomatis pekerjaan kita jadi terbengkalai. Nah, segala profit,
segala bayaran yang akan didapatkan dari profit tersebut tidak akan ada. Nah, dan akan merusak kesehatan kita juga, itu salah satu. Nah, dalam pekerjaan ibaratkan kan tidak akan mendapatkan keuntungan. Nah, dalam kesehatan juga akan merusak kesehatan kita jika sesuatu yang dipendam dalam hati itu akan sakit. Itu akan merusak kesehatan kita. Seperti kita menahan dendam tersebut dan kita menahan emosi, otomatis kita akan merasakan sesak. Nah, jadi itu akan merugikan kesehatan kita juga. Pikiran kita juga akan termakan. Tekanan darah kita akan naik. Dan kita akan mudah sakit. Dan orang pendendam itu cenderung jauh dari Tuhan. Mengapa saya bilang jauh dari Tuhan? Karena sifat anak Tuhan Yesus, sifat Tuhan Yesus itu tidak ada pendendam, pencemburu, dan kasih Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, menjadi anak Tuhan Yesus itu harus mengasihi. Ada kata dalam firman Tuhan, Kolose 3 ayat 13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Nah, kita berpikir sekarang, diajak berpikir dalam firman ini. Jika kita dendam kepada teman kita, kepada sesama kita, maka otomatis kalau kita berpikir karena masalah kecil atau masalah sepele atau sesuatu masalah, kita langsung dendam. Kita berpikir jika kita manusia berdosa, kita mungkin tidak mungkin kita tidak pernah berdosa. Kita melakukan berdosa. Jika Tuhan melakukan hal tersebut kepada kita, yaitu tidak mengampuni dosa kita, tidak mengampuni kesalahan kita, maka hidup kita jauh dari Tuhan. Tidak ada pengampunan dosa bagi kita, maka dosa kita sudah banyak. Nah, jika kita hidup dalam penuh dosa, hidup kita tidak akan tenang. Karena ketenangan hati itu dari kehidupan kita sendiri. Hati yang tenang, hati yang lepas dari dosa, pasti hatinya tenang, hidupnya tenang, hidupnya lancar. Walaupun banyak cobaan, pasti dia akan kuat menghadapi cobaan yang dikasih Tuhan. Karena marilah kita jangan menjadi manusia yang pendendam. Buanglah dendam dalam hatimu sejauh-jauhnya. Jangan pernah mengotori hati dan pikiranmu dengan dendam, benci, cemburu. Jangan pernah. Karena itu bukan sifat Tuhan, bukan sifat anak Tuhan Yesus, bukan sifat dari firman yang diajarkan Tuhan Yesus. Firman Tuhan Yesus mengajarkan kita itu untuk saling mengampuni, melepaskan dendam, menghargai sesama, menjadi lebih baik. Mari rubah diri kita menjadi lebih baik, karena Tuhan Yesus menunggu kita melakukan perubahan. Tuhan Yesus selalu menunggu kita. Tuhan Yesus selalu membuka lebar pintunya untuk kita masuk dalam hati yang suci, penuh dengan keindahan, penuh dengan kasih, dan terlepas dari segala dendam yang ada dalam diri kita.
Karena setiap orang yang merendahkan hatinya, setiap orang yang mampu melepaskan dendamnya, pasti akan menjadi hamba Tuhan. Saya tidak membilang kita bukan hamba Tuhan, bukan. Tetapi kita juga harus berpikir seperti yang saya katakan tadi. Jika kita hamba Tuhan, jika kita anak Tuhan, sesama anak Tuhan, kita berantem, kita dendam, apakah akan ada keharmonisan? Seperti saya contohkan dalam satu keluarga. Dalam satu keluarga itu ibaratkan ada 2 atau 3 orang. Dan tiga orang ini saling berantem, tidak pernah akur. Maka orang tuanya juga akan menjadi sakit. Itu tidak bermanfaat, itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak bersifat baik. Marilah kita berendah hati, berendah diri. Buanglah dendammu, karena Tuhan Yesus menunggumu melakukan pengampunan. Karena Tuhan Yesus menunggumu, dan karena Tuhan Yesus selalu menuntunmu untuk menghapuskan dendam. Percaya dan yakin Tuhan Yesus selalu beserta kita. Tuhan Yesus memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Walaupun engkau belum memetiknya sekarang, percaya dan yakinlah Tuhan Yesus akan memberikan sesuatu yang baik kepadamu. Tiba waktunya. Tidak sekarang waktunya, mungkin besok. Mungkin engkau melakukan kebaikan hari ini. Nah, tidak sekarang engkau memetiknya. Mungkin hari esok yang lain. Dan mungkin juga kebaikan tersebut akan diterima cucu dan keturunanmu. Karena setiap perbuatan yang baik akan menghasilkan yang baik. Dalam kenyataannya kita berpikir, aku melakukan hal yang terbaik kepada dia, tetapi dia mengkhianati aku. Ini aja kita melakukan hal baik kepada seseorang, dia mau mengkhianati kita. Apalagi jika kita melakukan yang tidak baik, maka hal yang tidak baik juga yang akan datang kepada kita. Pernah kita berpikir begini, orang-orang baik cepat dipanggil Tuhan, kita bilang begitu. Orang-orang jahat malah hidupnya panjang-panjang, hidupnya nyaman-nyaman aja. Malah orang-orang yang kaya itu kebanyakan itu orang-orang tidak baik. Kita berpikir begitu. Secara sepintas kita memang kita dapat berpikir begitu. Tapi percaya dan yakin semua itu sudah ditakdirkan Tuhan. Mereka dapat menikmati hasil dari kejahatan mereka tersebut, tapi itu semua sementara. Di dunia ini kamu lihat mereka senang-senang, tapi seperti firman Tuhan yang mengatakan tadi, hukum Tuhan itu ada. Dalam firman Tuhan firman Tuhan Roma 12 ayat 19 mengatakan tadi, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut balas, tetapi berikanlah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, dalam firman ini disebutkan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berikanlah tempat kepada murka Allah, sebab ada yang tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, setiap apa yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dibalas Tuhan di akhirat nanti, di akhir hidup kita, di ujung ngolutta dan nonani tarida. Jadi mari kita melakukan hal yang baik selama kita hidup. Misalkan berbakti kepada orang tua, menghormati sesama, menghilangkan dendam. Mari kita menciptakan kedamaian, cinta sesama,
walaupun kita berbeda agama. Tetap shalom.